Salam Bapak Ibu Saudara kekasih pendengar radio suara Abdi Allah dimanapun Anda berada. Pada hari ini kita bersyukur kepada Tuhan kalau masih diberikan kesempatan untuk bersekutu, membaca, merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya, mari kita tundukkan hati di hadapan Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami menghadap ke hadirat-Mu, mengucap syukur atas segala anugerah Tuhan yang telah kami terima nikmati daripada Engkau ya Bapa. Sesungguhnya kami tidak layak, tapi karena kasih dan anugerah-Mu melayakkan kami, memberikan kami keselamatan, memimpin, mengontrol setiap kehidupan kami sampai pada saat ini. Hari ini kami akan memberikan waktu kami untuk mendengar firman-Mu, dan biarlah Roh Kudus Tuhan memampukan kami untuk memahami, mengerti, lebih-lebih bisa melakukan firman-Mu. Hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu, biarlah Engkau berkati, berikan hikmat bijaksana-Mu, supaya firman yang akan diberitakan sungguh meneguhkan iman percaya kami. Terima kasih ya Bapa, berfirmanlah kepada kami umat-Mu siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih pendengar radio suara Abdi Allah dimanapun Anda berada, pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur nomor 66 ayat 5 sampai ke 10. Mazmur nomor 66 ayat 5 sampai ke 10. Saya baca untuk kita semua, dan Bapak Ibu Saudara kekasih pendengar radio suara Abdi Allah boleh mengikutinya di dalam hati. Ayat yang kelima, pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Ia mengubah laut menjadi tanah kering, dan orang-orang itu berjalan kaki menyeberangi sungai. Oleh sebab itu kita bersukacita karena Dia. Ayat ketujuh, yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya, yang matanya mengawasi bangsa-bangsa. Pemberontak-pemberontak tidak dapat meninggikan diri. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami seperti memurnikan perak. Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih yang senantiasa diberkati oleh Tuhan adalah mereka yang membaca, merenungkan, lebih-lebih melakukan firman-Nya dalam kehidupannya setiap hari. Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih pendengar radio suara Abdi Allah dimanapun Anda berada, hari ini kita akan merenungkan satu topik, yaitu diuji dan dimurnikan. Diuji dan dimurnikan. Kalau kita melihat ayat 5 sampai ke 10 ini, kita dapat membagi di dalam 3 fokus utama. Yang pertama yaitu tentang kedaulatan dan kasih kuasa Allah. Kedaulatan, kasih dan kuasa Allah yang terdapat di dalam ayat ke-5 sampai ke-7. Di sana menegaskan bahwa Allah yang memulai proses pengujian, yang puncaknya nanti di ayat yang ke-10. Dia adalah Allah yang maha kuasa, yang memiliki kontrol penuh terhadap umat ciptaannya. Kita bisa percaya pada tujuan yang telah Allah rancangkan. Kemudian poin yang kedua atau fokus utama yang kedua yang
dapat di dalam ayat ke-8 sampai ke-9 dapat kita melihat pemeliharaan dan kesetiaan Allah yang mempertahankan jiwa umatnya dan menjaga kaki supaya tak tergoyahkan. Ini memberikan jaminan di tengah proses yang menyakitkan. Lagi-lagi meskipun di ayat yang ke-10 nantinya ada ujian, pemurnian. Dia tidak akan membiarkan kaki kita goyah. Dia senantiasa memelihara hidup kita sebagai umat kepunyaannya. Kemudian fokus yang ketiga yang terdapat di dalam ayat yang ke-10. Di sana ada proses ilahi, yaitu menguji dan memurnikan. Lagi-lagi ini merupakan puncak atau klimaks dari teologis yang akan kita bahas, di mana Allah menyatakan tentang pemeliharaannya. Dan itu terjadi setelah kita mengalami pengujian, pemurnian dari Tuhan. Tujuan proses ini adalah kualitas yang berharga, seperti perak murni. Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih pendengar radio Suara Abdi Allah dimanapun Anda berada, Mazmur nomor 66 ayat ke-5 sampai ke-10, kita diingatkan tentang pemurnian ilahi dengan tujuan untuk mengubah setiap penderitaan menjadi kelayakan dan kualitas bagi maksud mulia Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih pendengar radio Suara Abdi Allah dimanapun Anda berada, harga sebuah kemurnian itu sangat penting. Namun kemurnian itu membutuhkan yang namanya proses. Membutuhkan proses. Apa harga sebuah kualitas itu? Karena melalui pemurnian itu memunculkan kualitas kelayakan. Apa harga sebuah kualitas? Ketika kita memandang atau melihat cincin emas murni yang bersinar, atau melihat keahlian seorang dokter bedah yang sangat kompeten di dalam bidangnya, kita merasakan penghargaan yang dalam. Kita mengagumi kilauan atau kekuatan atau kompetensi dari seseorang. Namun pernahkah kita tahu bahwa nilai tinggi atau kualitas unggul itu tidak pernah dihasilkan secara kebetulan atau muncul secara tiba-tiba? Lagi-lagi karena kualitas selalu menuntut sebuah proses. Saudara-saudara kekasih pendengar radio Suara Abdi Allah dimanapun Anda berada, logam mulia harus melewati panas tungku yang ekstrim. Berlian harus melalui tekanan luar biasa di perut bumi. Proses demi proses ini seringkali kita nilai sangat brutal dan menyakitkan, bukan? Melalui proses ini kita dapat membedakan mana material atau bahan biasa yang biasa-biasa saja dengan material yang luar biasa atau berharga. Jika proses yang melibatkan tekanan dan panas ini esensial bagi material fana, maka kita harus menyadari bahwa proses ini jauh lebih esensial
bagi jiwa dan karakter kekal kita. Kita dipanggil bukan untuk menjadi orang Kristen biasa, bukan dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan yang biasa saja, melainkan untuk menjadi perabot Tuhan yang indah, yang kuat, yang berkualitas, yang unggul untuk maksud-maksud yang mulia. Namun jalan menuju kualitas ini menuntut kita menghadapi proses demi proses untuk pemurnian, di mana sebuah proses yang sering melibatkan ujian atau penderitaan atau pergumulan yang berat yang kita rasakan. Bapak, Ibu, Saudara kekasih, pendengar radio Suara Abdi Allah dimanapun Anda berada. Hari ini melalui Mazmur nomor 66 ayat 5 sampai ke 10, kita akan dibawa ke dalam sebuah perenungan yang jujur mengenai proses ujian atau pemurnian. Ayat-ayat ini memberikan kita mata untuk melihat tujuan dari semua tantangan hidup kita. Mari kita menyelidiki proses yang disengaja ini, di mana Allah menguji dan memurnikan kita demi mendapatkan kelayakan dan kualitas yang unggul. Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih, pendengar radio Suara Abdi Allah dimanapun Anda berada. Lewat ujian dan pemurnian ini, kita diingatkan tentang kuasa dan kedaulatan Allah. Di ayat ke-5 dan ke-7, pemazmur membuka perikop ini dengan sebuah perintah imperatif, pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ini adalah perintah untuk mengingat kembali sejarah penebusan, sejarah penyelamatan umat Allah, bangsa Israel, dari perbudakan tanah Mesir menuju padang gurun. Ayat 6 secara spesifik menuju pada penyeberangan laut Teberau, sebuah tindakan kedaulatan Allah yang mutlak, di mana Allah mengubah laut menjadi tanah kering, dan orang-orang Israel, bangsa pilihan Allah, umat kepunyaan Allah, berjalan kaki menyeberangi sungai atau laut Teberau. Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih pendengar radio Suara Abdi Allah dimanapun Anda berada. Bagian ini merupakan fondasi iman kita. Pemazmur mengingatkan kita bahwa Allah yang mengizinkan masalah terjadi di dalam diri kita, di dalam pribadi kita, dan itu merupakan ujian. Dan hari ini kita melihat bahwa Allah yang sama, yang mengendalikan seluruh sejarah alam semesta ini, yang telah menyelamatkan bangsa Israel dari tanah perbudakan, yang telah menaklukkan alam, yang telah membelah laut Teberau, dan Allah yang sama yang memerintah dengan perkasa untuk hidupku dan hidupmu sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara kekasih, pendengar radio Suara Abdi Allah dimanapun Anda berada,
Mungkin saat ini kita berada di tengah badai. Kita sedang diuji oleh Tuhan. Tapi kita harus mengingat bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa atas umatnya, atas Laut Merah, atas luasnya samudra, atas bangsa-bangsa di dunia. Maka Dia sepenuhnya berkuasa mengontrol suhu tungku api kita. Karena tidak satu pun penderitaan yang terjadi di luar kedaulatan, kekuasaan Allah. Bapak, Ibu, Saudara kekasih pendengar radio Suara Abdi Allah, dimanapun Anda berada. Hal yang kedua yang perlu kita ketahui, pahami bersama, di dalam ujian dan pemurnian itu, di sana kita diajar mengakui pemeliharaan dan kesetiaan Tuhan. Di dalam ayat ke-8 dan ke-9, setelah menetapkan kedaulatannya, pemazmur memberikan penegasan tentang kesetiaan Allah terhadap umat kepunyaannya di dalam setiap proses demi proses. Dia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Ini adalah janji yang menghibur. Meskipun kita sedang melalui proses yang membakar, Allah menjamin bahwa Dia memelihara kehidupan kita, kehidupan rohani kita, kehidupan ekonomi kita, dan kehidupan kita yang lain. Dia tidak akan membiarkan kita dihancurkan oleh proses itu. Dia menjamin stabilitas kehidupan kita. Allah tidak membiarkan kita goyah. Ini menunjukkan bahwa meskipun kita mungkin terhuyung-huyung, terseok-seok di dalam melewati setiap ujian pemurnian, mungkin kita kadang meragukan tentang pemeliharaan, kesetiaan Allah. Tapi ingat, kita tidak akan jatuh total, karena pegangannya lebih kuat dari cekraman kita. Ini adalah anugerah yang telah Tuhan kerjakan dan terus bekerja di tengah penderitaan saya dan saudara. Bapak, Ibu, Saudara kekasih pendengar radio Suara Abdi Allah, dimanapun Anda berada. Melalui ujian dan pemurnian ini, kita memberi pengakuan terhadap Allah kita, terlebih pada proses yang Tuhan kerjakan. Dengan fondasi yang kokoh, pemazmur membuat pengakuan puncak. Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Di sini kita menemukan dua kata yang cukup bermakna, yaitu menguji atau menyelidiki, dan kata yang kedua yaitu memurnikan atau melebur dengan api. Menguji dalam bahasa Ibraninya itu bahan. Memurnikan dalam bahasa Ibraninya saraf. Ini adalah proses metalurgi rohani yang sengaja. Pengujian dan pemurnian ini adalah dua frase yang bekerja sama. Allah menguji untuk mendeteksi kotoran, lalu memurnikan untuk membersihkan kotoran tersebut. Di dalam pemurnian itu, dua hal ini tidak boleh dipisahkan, yaitu menguji dan memurnikan. Dua fase ini harus dilewati.
Ujian ini bukan bertujuan menambah pengetahuan Allah, tetapi semata-mata karena Allah ingin mengetahui, karena Dia adalah Maha Tahu. Untuk apa? Untuk menyikapkan kepada kita di mana letak kelemahan di dalam diri kita, di mana kotoran di hati kita, di mana ada ketidakyakinan, kepercayaan yang sesungguhnya kepada Allah. Menguji merupakan diagnosis Allah yang memaksa kita melihat hati kita yang paling dalam. Bapak, Ibu, Saudara kekasih, pendengar radio Suara Abi Allah, dimanapun Anda berada, ketika krisis datang, ujian menyikapkan apakah identitas saya benar-benar berakar pada pekerjaan dan status sosial, ataukah pada Kristus yang senantiasa ada bersama dengan saya. Pengujian ini bertujuan untuk kelayakan kita. Apakah kita layak dipercayakan dengan berkat dan tugas kerajaan yang lebih besar, tugas pelayanan yang lebih besar ke depan. Ujian merupakan, jadi kita diuji dan dimurnikan oleh Tuhan melalui transformasi yang Tuhan kerjakan. Pemurnian adalah proses yang paling menyakitkan dan paling berharga, yaitu peleburan logam dalam api yang sangat panas. Proses pemurnian ini merupakan proses yang mutlak, yang membutuhkan panas yang ekstrim. Inilah yang memvalidasi rasa sakit yang kita rasakan. Penderitaan kita tidak sia-sia. Ia adalah suhu yang disengaja untuk membuat kita tetap kokoh. Dan kita bisa semakin kuat di dalam iman kita. Kita tidak lagi memiliki egoisme, kepahitan, keterikatan kepada kuasa duniawi. Karena melalui transformasi, pemurnian melalui api Tuhan mencairkan dan mengapung ke permukaan. Peleburan untuk memisahkan. Allah ingin memisahkan kita dari sifat, karakter, dosa kita. Dan Dia mau mempertahankan kita supaya tetap intim dengan Dia. Api itu tidak menghancurkan perak, tetapi hanya kotoran yang melekat padanya. Ini adalah janji bahwa Allah tidak membiarkan penderitaan itu sia-sia. Dan penderitaan itu tidak sampai menghancurkan kita secara permanen. Karena Tuhan adalah Allah yang senantiasa memelihara umat-Nya. Bapak, Ibu, Saudara kekasih pendengar radio Suara Abdi Allah dimanapun Anda berada, Allah yang mengendalikan laut teberau, mengendalikan suhu tungku api kita juga. Allah adalah pandai perak yang sempurna. Dia mengetahui secara persis batas suhu yang diperlukan untuk mencapai kemurnian kita tanpa menghancurkan. Bapak, Ibu, Saudara kekasih pendengar
Radio Suara Abdi Allah dimanapun Anda berada. Proses pemurnian selesai ketika pandai perak, pandai emas dapat melihat pantulan wajahnya sendiri pada cairan perak itu. Tujuan pemurnian adalah untuk mencapai kualitas tertinggi, yaitu keserupaan dengan Kristus. Keserupaan dengan Kristus, penderitaan kita menghasilkan karakter Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, pendengar Radio Suara Abdi Allah dimanapun Anda berada. Seorang prajurit yang bercita-cita menjadi anggota elit Navisil, ia harus melewati berminggu-minggu pelatihan, bahkan berbulan-bulan, yang disebut dengan Hell Week atau Minggu Neraka bagi seorang prajurit elit. Selama minggu Hell Week itu atau Minggu Neraka itu, pelatih secara sengaja menekan prajurit itu hingga batas maksimal fisik dan mentalnya. Tanpa mereka tidur, tanpa selimut, dan mereka memikul beban yang berat. Pelatih tidak melakukan ini karena benci. Pelatih melakukan ujian pemurnian ini untuk menyikapkan siapa prajurit itu. Ketika ia tidak punya apa-apa lagi, siapa yang akan menyerah, siapa yang akan berbohong, siapa yang akan mengutamakan tim di atas kepentingan dirinya sendiri. Setiap detik tekanan yang menyakitkan adalah proses pemurnian. Proses itu membakar habis sifat keegoisan kita, membakar habis kelemahan kita, membakar habis ketidaksabaran kita, membakar habis mentalitas korban kita. Tekanan yang ekstrim itu menciptakan inti baja dalam karakter umatnya. Prajurit yang lulus dari minggu atau bulan neraka itu tidak lagi menjadi orang yang sama. Ia menjadi anggota elit, berkarakter baja, dan layak dipercaya dengan misi paling vital di setiap negara. Ia menghargai proses yang menyakitkan itu, karena proses itu menciptakan kualitas yang menyelamatkan nyawa banyak orang. Bapak, Ibu, Saudara kekasih pendengar Radio Suara Abdi Allah dimanapun Anda berada, kita adalah prajurit-prajurit Kristus. Kita adalah hamba-hamba Tuhan, umat Tuhan. Allah sedang membentuk kita melalui pengujian dan pemurnian untuk misi kerajaannya. Saat rasa sakit melanda, jangan jatuh pada sikap korban dengan mengeluh. Mengapa ini terjadi padaku? Padahal aku sudah setia kepada Tuhan. Sikap ini hanya fokus pada diri sendiri. Sebaliknya, ambillah sikap murid dan bertanya, apa yang Tuhan ingin saya pelajari dari setiap penderitaan ini? Kualitas apa yang Engkau mau, Tuhan? Inilah respon iman yang bekerja sama dengan proses pemurnian. Penderitaan Anda memiliki tujuan yang mulia dan tanggal kadaluarsa yang dikontrol oleh Allah. Jangan berfokus pada rasa sakit saat ini, tetapi pada kualitas kemurnian yang akan Anda peroleh. Di sana ada kedewasaan, di sana ada ketekunan, di sana ada buah roh yang dianugerahkan oleh Tuhan. Kita sekalian sedang ditempa
diuji, dimurnikan oleh Tuhan untuk maksud yang mulia. Kita sedang diubah dari logam mentah menjadi perak yang murni, yang memantulkan kemuliaan Allah. Percayalah pada Allah sebagai pandai perak, pandai emas, pandai baja. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, yang telah berjanji menjaga kaki agar tidak goyah. Serahkanlah hidup Anda pada kontrol sempurnanya, dan Anda akan keluar dari api itu sebagai perabot yang memiliki kualitas kekal. Tuhan memberkati. Amin.